dunia. Halo, sayang. Baru datang aku dari kamar mandi yang dari tadi. Ya, udah jelas ya? Ya. Jadi Anda harus kalau menentukan lingkungan ada 3 parameter yang harus Anda lihat. Yang pertama adalah fisika, kimia, dan biologi. Biologi dari fosil, kimia. Karbonatan atau tidak? Kalau misalnya laut dalam, apakah sampelnya dia karbonatan atau tidak? Laut dalam. Kalau kita lihat mitologinya halus loh, kan? Halus. Kalau misalnya semakin dalam itu kan logikanya itu mitologi itu akan semakin halus atau semakin kasar? Kenapa? Iya, karena dia jauh dari source-nya, transportnya lebih jauh sehingga si litologi itu butirannya menghalus. Oke? Jelas ya? Tadi kimia, fisika dari jenis litologinya. Nah, jadi yang kalau kita lihat berarti kira-kira dia kan berarti mana yang laut? Sampel yang mana yang laut? Kalau dari sini yang laut yang mana? Oke, lingkungannya laut. C281 sampai 17. C18 belum tahu kita. Ya, lingkungannya apa? Ini laut. Kalau kita lihat dari tua ke muda, ada perubahan lingkungan tidak? Kenapa? Karena teknologi. Berarti ada perubahan lingkungan. Tadi ada orang merah kecil. Tidak ada. Berarti ada perubahan lingkungan. Saya mengasah kalian itu adalah logika, ya, bukan menghafal. Ya, kalau hanya menghafal, Anda nanti berdasarkan komprehensif Anda nggak bisa nantinya. Jadi bukan hafalan ya, tapi Anda memaknai apa yang Anda peroleh dalam suatu perkuliahan, kemudian Anda pakai logika. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ini kan lintasan A, berarti peneliti itu dia membuat apa di lapangan, bisa dia buat lintasan. Bagaimana Anda membuat lintasan seperti ini? Samplingnya seperti apa di lapangan? Anda juga MPG kan? Belum. Mau depan ya? Masih depan. Kok ada bilang belum Bu, lagi kan? Lagi. Ya belum tuh adalah pemetaan biologi pendahuluannya. Betul nggak? Tapi ini kan bekal Anda nih buat lapangan. Oke, bagaimana Anda membuat lintasan? Bisa kita buat dari yang tua ke muda. Apa namanya? Spacer. Kalau ini disebutnya apa? Nanti pada akhirnya jadinya adalah penampang. Bagaimana caranya? Udah sampai situ? Hah? Udah sampai situ belum? Sudah belum? Teorinya bagaimana caranya MS? Bagaimana cara rekonstruksi dari MS Anda menjadi yang seperti ini? Yang namanya penampang stratigrafi terukur. Nggak salah, nggak salah. Pakai pita ukur. Sampling kita gimana sih caranya? Beli yang gitu. Oh, dicetak Bu. Kan ukur terukur. Kalau terukur berarti ada ukuran interval daripada setiap Anda mengambil terukur. Kalau tidak Anda tidak bisa nanti seperti itu. Kira-kira intervalnya berapa?
Tidak ada yang standar, tapi yang pasti ya misalnya lintasannya 100 meter, Anda ambil aja 100 meter. Kan setiap lapangan itu berbeda-beda untuk di lapangan. Ada spesifikasinya sangat sulit, sehingga Anda mungkin tidak mungkin 100 meter, paling 50 meter, 10 meter. Nah itu namanya adalah apa ya? Anda bikin telur. Anda ambil aja sampelnya. Setiap Anda sampling, si sampel itu Anda kasih GPS koordinatnya berapa? Untuk apa? Kenapa harus pakai koordinat? Ya, nanti kan rekonstruksi kan dipetakan, ada bisa foto sampelnya nomor 1 sampai 20 ini C sekian itu ada koordinatnya di peta. Nah kalau sudah gitu, baru Anda buat penampang stratigrafinya. Gimana caranya? Ada itu hitungannya caranya. Tahu nggak Anda? Iya, itu kan nanti ada rekonstruksi kan itu jadi penampang stratigrafi. Nanti ada yang disebut faktor koreksi. Oh iya guru. Harus bisa, harus hafal dan harus dikerjakan. Karena ada nanti pemetaan geologi lanjut. Ya enggak, kalau sekarang bagian daripada mata kuliah istilahnya adalah Anda pulang praktiknya di lapangan. Jelas? Kalau belum jelas, tanya dong, ya, tanya ke dosen stratigrafi. Ya, jangan tanya ke saya, ya, sama dosen karyawan, ya, itu belum jadi tugas semuanya. Oke? Nah ini kalian udah dapat itunya, udah dapat apa? Udah dapat daerahnya? Udah. Oke, kita lanjutkan ini. Nanti kalian akan ini sudah ya, berarti ini tadi 14 dari 281. Kesimpulannya apa? Untuk lintasan A umurnya apa? Apa itu? Anda kan sudah jelaskan. Dari Nielsen Nah, penelitiannya ada juga lintasan A ya. Berarti diindahkan, diperkirakan dari M14 sampai M17, ya tidak. Tetapi kalau kita lihat ini ada perubahan lingkungan, ya enggak? Apa sih gunanya tuh buat ini? Kan nanti ada lintasan B, ya. Sudah dapat lintasan B? Belum. Nanti ada lintasan B. Misalnya di daerah pemetaan Anda ada buat dua lintasan, ada lintasan A dan lintasan B. Nanti lintasan B Anda buat lagi seperti ini. Kalau usianya nanti kita larinya adalah ke korelasi. Sudah diajarkan bagaimana cara mengkorelasikan sumur ataupun lintasan? Tidak. Apa persyaratannya? Ada fosil, ada kibet. Apa itu kibet? Lapisan jadi kunci untuk menilai korelasi. Apa ciri-cirinya? Kan harus ada persyaratan yang satu menjadi kibet. Batu bara itu. Kalau dia pemetaannya nggak ada batu bara gimana? Ada fosil. Fosil indeks. Di sini kan ada fosil indeks nih M16 nih.
Indonesia Mas. Apa? Tadi 16 itu kenapa Indonesia saya lupa. Jadi kalau lihat dari sini di N16 nya itu ada ya ada akos itu akostensis ya Apa itu akostensis? akostensis ya itu jiri Kira-kira yang bisa dikorelasikan gimana? Korelasi seperti apa? Oke, N14 bisa dikorelasikan ya. Dari mana? Gimana korelasi? Kan ini semua yang 17. Oh iya, udah tinggal bawa aja semua. yang Oh iya, ini 14 gimana? 14 ada. Itu bawahnya ikut semua gitu. Jadi ini lingkungannya apa? Tapi kan di Bern itu gimana? kosong nggak ada kantor. Nah, kita nggak tahu jadi juga sih kan apa. Benar jadi batasnya adalah C2000 itu pasti N16 terus setelahnya N17. Jelas? Ada kemungkinan dari sini ke sini lingkungannya berubah. Dari misalnya tadinya laut dalam, ini ada dalamnya, yang mungkin laut dalam, kemudian ini jadi laut dangkal. Kita harus lihat dulu orang berikutnya. Jadi yang garam itu jadi penanda yang ada positif, berarti ada perubahan sebelumnya yang garam itu. Di C13 itu lingkungannya berubah. Misalnya di sini tadinya laut dangkal, kemudian dia menjadi laut dalam, kemudian menjadi laut dangkal lagi. Kemungkinan seperti itu. Oke? Itu posisinya juga juga. Yang mana? Posisi yang 16 itu. Yang 16 ini? Hah? Juga ada perubahan Laut? sampai udara. Enggak. Dia tidak berubah, ini laut semua. Kan dari dari 2 dari N14 sampai N16 sampai N17 itu laut. Tapi di sini kita tidak tahu apakah dia laut dalam. Kalau tadi macam ada laut, ada transisi, ada laut dangkal, ada laut dalam. Kita harus lihat dari mana, macam-macam. Nanti saya terlihatkan bagaimana cara menentukan pola instalmennya. Oke, yang paling mudah, saya menjelaskan pada kalian menentukan paling instan ada zona batimetri yang paling mudah itu dengan menggunakan rasio jumlah planktonik kolam Nithera planktonik dibagi jumlah kolam Nithera bentik. Itu paling mudah. Anda tidak perlu identifikasi dari orangnya tergantung. Anda hanya menghitung jumlah individu kolam Nithera planktonik dan kolam Nithera bentik. Ada rumusnya. Oke, jadi ini korelasi nanti. Jadi kenapa harus buat tampang stratigrafi? Ada kemungkinan Anda kalau misalnya di perusahaan minyak ini adalah sumur, satu sumur dengan sumur yang lain. Apa sih gunanya korelasi? Kalau di dalam dunia perminyakan atau tambang, untuk eksplorasi atau untuk eksploitasi? Apa bedanya eksplorasi dengan eksploitasi? Eksploitasi itu proses pengangkatan sumber daya alam, ya. Kalau eksplorasi survei, ya. Nah, kalau kita survei ya, ini akan digunakan untuk orang yang mau eksploitasi, misalnya orang-orang perminyakan. Dia kan baca ya. Miringin sih. Iya, betul. Nanti kerja di perusahaan minyak. Jadi menentukan reseptornya kemana, sehingga pada saat eksploitasi
harusnya Ya, juga. terus kan? Ya. Ya, tapi prosesnya panjang ya. Dari awal, dari mulai kita ngambil sampel, kemudian keluar seperti ini, belum lalu diteruskan lagi. Oke, ini adalah di dunia perminyakan dan dunia pertambangan. Kedalamannya berarti ini. Namanya adalah ini dasar Kedalaman dari sini sampai sini. ya. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nanti ujian seperti ini ya. Oke. Ya, jadi tanggal 17 ujian semuanya bawa ini, bawa chartnya. Bawahnya jangan yang panjang, yang kecil aja, yang kuliah yang standar. Tahu? Mana ini? Ini. Bulian tandus mah ini. Ini. Nah, ini ya, Ini. jangan lupa ya. Karena sebelum ya, saya nggak tahu, kalian sudah semua ada dulu. Dikit main. Ada unsur emang. Nah, ada pertanyaan nggak? Oh, ada pertanyaan jalan juga. Berarti yang ini ya? Tadi bulian tandus. Oh, iya. Nah, tugas kalian ini yang dikumpulkan sudah selesai belum? Sudah. Kalau saya jelaskan tadi sudah selesai belum? Belum. Ya. Banyak kok Nah, kurang-kurang. lanjut. Iya, enggak sih ininya kan ada Ya kan, inovasi memori belum? si umurnya belum dikasih tahu. Paling si C241 Seperti ini akan M14 harusnya. sekarang saya kalau sudah pada mengerti, saya lanjutkan untuk menentukan value kemudian dengan bentar ya. Value batimetri itu adalah penentuan zona batimetri di masa lalu. Ya. Itu belum nyala, Cok. Si Rafiq terjebak. Enggak enak banget. Kira itu nggak ada. Mati ini nggak sih? Mati sih. Mati banget. Ya boleh kira batu ya. Noel langsung aja. Bagus. Kenapa dia tidak mau? Noel. Ada yang bisa Noel. TV-nya, kayaknya. Ya lama ya. PJ. PJ. ada yang bisa bantu? Noel. Keluar. Noel. Kayaknya sini ya. Salah. Ya. Jangan banyak-banyak. Kan sekali aja ya. Ini yang disebut jadi salah satu untuk menentukan value skor atau value batimetri itu adalah rasio transformasi. Ada rumusnya. P itu adalah jumlah individu orang secara planktonik, kalau B itu jumlah individu orang secara bentonik. P dibagi P plus B, artinya jumlah individu orang secara planktonik dibagi jumlah total dari semua koran kecil yang ada di dalam sampel. Kan dari tingkatan itu sudah ada jumlahnya ya untuk yang koran planktonik. Nanti saya berikan ya bandingnya. 11 kali 100%. Nanti keluar persentasenya. Kita lihat. Kalau misalnya P-nya kurang dari ini P persen ya. Dia ada klik yang di atas itu adalah gambar orang planktonik, yang di bawah adalah orang planktonik ditambah dengan kali 100%. Kalau dengan P persen. Kalau kurang dari 50% berarti itu ada di zona neritik. Neritik itu adalah laut dangkal. Oke? Kalau misalnya dia sama dengan 50%, berarti dia ada di shelf break. Artinya
pada saat si dasar laut itu mau masuk ke batial, batas antara laut dangkal dengan laut darat. Kemudian kalau lebih besar dari 50% itu di slope. Slope itu adalah batial. Ya, yang ada slope itu slope itu adalah batial. Kemudian ada abyssal. Di sini abyssal ada CCD. CCD itu adalah carbonate condensation depth. Kedalaman di mana semua fosil yang karbonatan itu akan muruk. Nggak ada, kita tidak akan menemukan koral atau fosil yang ada yang cangkangnya ataupun cangkangnya itu karbonatan. Yang ada tinggal di situ adalah untuk foraminifera itu yang punya cangkang sedikaan, ya itu udah sampai ke abyssal, ya. Makanya tadi saya bilang kalau barren ada kemungkinan laut yang dalam sudah masuk abyssal atau dia darat. Hubungannya. Yang barren tadi itu di situ. Ya, jadi sudah tahu kita apakah dia masuk laut dangkal atau dia masuk laut darat. Ada pertanyaan? Bisa cara masukkan ke rumusnya? Darat. Oke, darat kemudian. Nah, ini ada yang lain lagi, ya. Anda boleh juga menggunakan yang ini. Kalau misalnya rasio PB-nya kurang dari 20%, masuknya ke dalam paparan dalam atau neritik dalam. Kalau 20-60% itu adalah paparan tengah atau neritik tengah. 40-70% adalah paparan luar, neritik masuknya. Lebih besar dari 70% batial atas, kalau lebih besar dari 90% batial bawah. Ada yang mau mengkritik atau bertanya? Yang bedanya 20-60 sampai 40-70 itu apa ya, Bu? Itu kan sama bukan? Oh, kalau sama berarti kan 50% ya? Ya sama kan? 50% berarti kita bisa menyimpulkan lingkungannya atau zona batimetrinya itu adalah paparan tengah sampai paparan luar. Oke, jelas? Jadi kalau ini Anda tidak perlu mengidentifikasi foraminifera bentik sehingga, tetapi Anda harus menghitung jumlah ini. Artinya di sini adalah analisis kuantitatif, bukan analisis kualitatif. Ya, jelas? Sekarang saya mau kasih ya untuk pembuat yang seperti saya kasih soalnya ada ya. Bentar ya. Jadi selanjutnya nggak ada. Ini ada 26 sampel, ya. Di sini ada jumlah individu dari koran bentik dengan koran ultrasound. Anda coba latihan dari yang 1 sampai 10. Anda foto, kemudian Anda hitung dulu hasilnya berapa. Share Dari yang 1 sampai 10. Nanti ada yang share dulu. Iya, minta sarannya aja. Nah kan, baik. Sudah difoto semua? Cabut lah.
Atau kalau misalnya yang apa itu berlaku rumusnya gitu terus. Ada mahasiswa yang itu tenang bu. Ini contohnya. Pertanyaannya hampir fotonya ini saya tuh Hasilnya kasih tahu. 2 konstruksi. Jadi ada rasio PB-nya, kemudian ada lingkungannya apa. Jadi Anda bisa, ini adalah banyak bukunya yang saya ambil. Oh iya, harusnya di aplikasi para mendengar. Berarti ada perubahan lingkungan tidak? Ada. Semakin muda, semakin dangkal atau semakin dalam? Semakin dalam. Di sini kita tidak tahu karena tidak ada parent, ya tidak ada. Jadi terputus. Ada berapa siklus? Mana yang fluktuatif kedalaman lautnya? Yang bawah atau yang atas? Yang tua atau yang muda? Yang fluktuatif. Mana lebih fluktuatif yang mana? Yang muda atau yang tua? Yang tua. Ada berapa kali perubahan lingkungan? 3 kali siklus ya. 1, kemudian 2, 3. Yang ini 1. Dari batiar atas ke batiar bawah. Kalau Anda membuat itu, Anda akan dapat seperti ini. Anda buat kurvanya seperti ini ya. Coba konten nomor 1 per PB, paper plastic. Dikali 100. Ini pakai pasal apa pakai pasta? Wah. Tulis aja. Tulis dulu baru di Iya. kalkulator. Nggak ada. Dalaman berapa? Dalaman berapa? Oh maksimal jam 3. Sampai nih jadi selama. Gue nggak. Minus semua. Soalnya ini emang platonik kecil sih. Itu rumusnya 2 tambah 3. Ini kedalaman M. Bikin tabelnya apa enggak kan? Langsung hitung-hitung. Hitung emang. Kecuali kita butuh tabelnya kan? Enggak bikin tabel tapi lebih ke ditulis aja. Maksudnya gimana sih? Dikumpulin kan? Tulisan gue ini lagi berantakan. Maksudnya gimana? Itu kan itu katanya cara ngitungin ini dari gampang. Cek jadi dong. sudah selesai. Pokoknya batas fosil. Kita Oh sama-sama ada 20 dari sini sama. Tadi kamu lihat. Gitu. 08. Kedalaman nggak? Gue udah nggak ada bilang ya. Nggak tahu. 108. Ini pakai fotometer.
Emangnya perlu juga ngapain? Nggak tahu kalau itu nggak tahu. Coba hitungan TB aja. Saya ke dalam biasa. Sepuluh ya kedalaman tadi berisi 10 ya 10 masih. Iya, hampir 10 tapi. Gue ada yang ulang tahun hari ini. Ada yang ulang tahun. Kalau misalnya 0,432 itu masuk ke yang Apa? ini sekitar Berarti dia berapa persen? dikali 100 dulu ya, Berapa persen? 4,32. Nah, masuk yang mana? Di sini 4,32. Masuknya ke zona ya. Jadi kalau Jadi ini buat lain kan. Umumnya ini ya, rasio pergi. $260 apalan $260 2384. Kategori lingkungannya pakai yang ini ya. Kalau lebih Nah ini tadi ini kan semuanya masih di paparan ngedetik dalam ya. ya masih yang paling atas itu. jadi nanti sama ini apa ujiannya apa masuk ya? Enggak boleh ya. Udah satu jadi apa? Ini masih dikasih sih murid. Apa kalau Presentasinya udah dapat. ini ya benar Penting tahu rumusnya. setuju. Dalam kata ditulis. 12. Kalau pakai Excel lebih gampang. Oke Bu. Ya, itu bagian kita cek aja.
C2. Tanggal 17 dikumpulin ya. Nah, ini mah latihan, boleh tanya sama teman-teman. Kalau tanggal 17 boleh tanya sama teman gitu ya. Tapi hati-hati ya, jangan-jangan temennya soalnya 4. Ya udah pakai Google. Boleh kan temen Bu? Betul dong. Kalau di 120 tadi? Hah? Di 120 apa? Paparan tengah. Di benteng tengah. Di 3 masih paparan tengah. ini kenapa dia suka? Nah, ini sudah difoto kok? Sudah. Ya, nanti Anda kan Di Purin tadi paparan-paparan. sudah foto semua yang pulang balik gitu. Nah, hasil-hasilnya nanti seperti ini. Anda buat pulsa. Baik, baik. Kalau Anda pernah lihat Baik. namanya koram ya, koram yang paling senang ya, paling bahagia kalau sudah jadi. Udah jadi soalnya. Sama. Ini kosong nggak kan nanti sore? Enggak. Nonton timnas. Hah? Nonton timnas. Kalau ada yang menitik darah, Ada di berarti setengah enam. dia Iya. berada posisinya di mana? Di sebelah kanan dari menitik Mama darah, bayar. di sebelah kiri Ada dari tadi. sebelah kiri. Jadi nanti ada menitik darah, menitik tengah, menitik luar. Ini kalau menitik luar karena tidak ditemukan di menitik darah. Ya. Apa bisa semua? Selamat tugas aing beres. Aing bisa. Yes, Bu. Gila ya. Ya itu mah gitu. Ya udah lah ya. Udah coy. Ini udah gini gimana kan? Tengah semua udah dalam ini kan. Gini tuh. Gini kan. Ya. Gacor. Selfie nih. Itu kita bikin tabel lagi dong. Iya. Ya enak. Semuanya udah ngedit kemarin. Mau dibikin tabel kayak gini. Lu nggak kelihatan. Sampel ini apa sih? Oh, sampel 0 sampai 0 sampai 10. Ini Tahu. biasaan akhir. Tahu ini ya? Tahu iya itu. Kalau Anda mau pendapat sama misalnya tadi sudah dijelaskan loh. Ada yang lebih dari 40 kan? Apa? Ada yang lebih dari 40. Ah, Oke. Kalau Anda dapat nilai 40%, berarti 40% itu bisa masuk ke paparan tengah, bisa masuk ke paparan luar. Ya tidak? Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa lingkungannya adalah dari paparan tengah sampai ke paparan luar. Oh, biasa. Oke? Gini nih. Kalau bahasa Inggrisnya paparan apa sih? selfie. Analitik kalau kita menggunakan penentuan lingkungan berdasarkan elektronik, ya, kalau kita paparan kalau kita menggunakan orang interagensi. Sudah semua? Sudah. Ada yang mau ke depan? Ini pakai laptop. Udah beres? Siapa Anda namanya? Dah. Ini kan ininya mah. Iya, ada temennya. Metik keluar. Ini kita bikin sendiri ini. Iya. Mantap Rizky Anda ya. Nah ini kayaknya
intinya apa situasional. Karena kalau misalnya ini jadi dikit semua. Apa kita bikin sendiri misalnya dari 10-20 gitu. Si ini kan rasionya. Ini dia Ya rasionya kita bikin dia sendiri. bikin sendiri kayaknya. Iya. Misalnya rentang ya. Iya kan? Cuman dia karena semuanya di atas 40 ya dibikinnya 40. Tapi ini udah berurut. Dalam 2 kamu udah masuk. Anggap aja iya nih. Ada keterangan nggak? Udah pakai laptop dia. Langsung. Ini ketengnya udah selesai. Tadi kan ini kedalaman dari mulai kedalaman sampai 5 meter sampai kedalaman 2 meter. Dia dari atas itu tidak. Jumlah ini PB plus KS. Coba kalian lihat Plus B. ada perubahan tidak dari zoom. Oh iya. Ya, dari semakin dangkal itu sama baterainya semakin dangkal atau semakin dalam? Semakin Dari banyak. tengah sama dari dalam, mana yang lebih dalam? Tengah. Kalau yang dalam itu bahasa Inggrisnya adalah inner cavity, itu yang paling dekat dengan darat. Jadi semakin muda itu adalah semakin dangkal. Oke, ya. Bisa buat kita? Pasti. Oke. Gini, pelajari Excel, ya, karena dengan Excel itu banyak manfaatnya buat kita. Terutama keuangan, ya, atau untuk scientist, ya, untuk sains itu sangat berguna karena kita bisa statistiknya ada, kemudian kurva seperti apa, buatnya itu ada semua di sana. Ya. Sudah tersedia semua. Ente. Masa sih? Aslinya. Karena bagi dulu tadi ada di dalam kemudian dengan dari di tengah. Dari Oh dalam no. Ente. Kenapa keluar lagi? Kenapa ini keluar? sama semua hasilnya. Udah kacamatanya udah sama. Kok bisa nemu gitu? Oh, baru update. Ya, sabar ya. Ayo nggak kasih tau Mika nih Pak. Saingannya petinggi loh. I ask you to be ya sih Nabi ulang tahun cok. Iya, Nabi ulang tahun. Sama kayak bang gue. Udah tua cowok. Tetet. Oh iya. Karena 2. Kan pas dia ulang tahun juga kita makan bareng, lagi makan bareng. Di sebelah ayam spot itu kan dia ulang tahun juga. Oh iya. Iya, 20 Wah, tahun. Iya. Sebelah ayam spot. ya tau, yang ayam juga. Iya, tapi kecil. Iya. Nah sekarang malah anjir nggak kerasa udah setengah. Iya. Berarti saatnya Tua cowok udah bulanan. pelan-pelan. Berarti saatnya aing follow Kang Dama. Hah? Berarti saatnya aing follow Kang Dama. Aja follow sama. Nih, Lan. Kacau. Saatnya Lan. Lan. Woi. Oh iya. Anjir, punya Faris cowok rusak. Ini punya Faris anjir kalau rusak. Anjir naik. Gila.
Murah amat. Lan, HRV hybrid lan. Murah amat HRV hybrid. Udah semua Murah amat. harga internasional kali. Juta rasanya gimana sih? Oh iya. Anjir murah banget. Ini ditipu Ini aja. tulisannya belum pajak kali di bawahnya. Belum pajak. Belum pajak 100 juta. 100 juta. Soalnya yang RS emang turun 50 juta. Anjir pantasan diskon. Mudah-mudahan udah ini ya. Diskon 70 gitu. Mudah-mudahan udah belajar dari kesalahannya. Ya, semoga emang harga HRV emang harusnya segini. Dulu aja Civic 800. Semoga CR-V turun juga jadi 600 lah. Iya. So 800. Mantap ini harga. Turun-turun juga kita nggak beli tuh. Ya nggak apa-apa tapi kan mendukung Iya. biar bersaing. Kasihan teman lain ini. Teman ini kenapa? Dia beli RS waktu itu 500. Orang aneh. Udah lama tapi pertama kali keluar RS langsung beli RS. Pasti penggemar. Enggak. Ngapain anjir? Nggak tahu ngapain beli RS ya? Iya. Beli biasa. Ada yang spesial tuh. Cewek lagi. Otet. Terus Oh, ngapain? ini RS tuh ECV juga. Ini nih. RS juga ECV juga. Anjir. Mantap dong. Kalau udah ini gimana? Kalau udah ini. Gini. Sekarang buat iya dong. Ini masih nggak ngerti sih kalau yang buat apa. Anaknya belum. Ini ada rasio, SWP, BP, PV. Sampelnya ini. Itu lingkungannya bentuknya batimeternya ada nanti dalam, kemudian berubah di kedalaman 42 itu mendalam menjadi kalau pakai Excel ada Kenapa? Excel, Kenapa? ada Cara nentuin editingnya gimana? Pakai dalamnya. Ini kan ada di grup aplikasi. ya nanti hujan seperti ini. Ini keluar umur Oh ini. Iya. Ini nggak bapak. Baca dulu. ya jangan Kelewat. Kayak aku dulu udah ya. Gak tau ini soal kelewat kayaknya udah. Hari-hari. baik kalau begitu Jering bersadar kembali. Kembali. Ya udah. Saya sama-sama di sini kan? Iya. Siap. Di atas. Waalaikumsalam. Bebas. Gimana ya? Apa? Kerjain makro gimana ya? Dia mau. Kalau dari band? Belum. Hah? Enggak, udah di band belum kita dari Gamor. Kan kemarin. Ya, Cuk. Hotel Rabu ada yang makan terus dimarahin Bapak Emi. Oh, enggak. Ai jarang ke Geobok jadi enggak akan kenal. Enggak, tapi Nah, kita project Mac dulu. betul. Kumpul ke siapa kemarin? Di live drop kalau Enggak aslep enggak sih? Hah? Aslep. Bill.
Bil. Mari pindahan kapan? Pindahan kapan? PGP. Ya, alhamdulillah PGP. Jadi mereka tuh ada enaknya. Udah kerjain dulu tugasnya. Enaknya. Apa?